Di WA Group saya kirimkan konfirmasi daftar yang belum masuk ke kelompok. Ada satu orang yang tadi sudah konfirmasi ya, masuk kelompok. Sisanya saya tunggu, silakan direspon karena saya khawatir nanti ada beberapa yang berkaitan dengan submit tugas maupun diskusi yang tertinggal ya. Untuk hari ini kita akan masuk fase development yang kita sebut sebagai maintenance. Ya. Kapan maintenance software itu dilakukan? Sudah jadi? Ada lagi? Ada kalau sudah jadi softwarenya. Ada lagi? Pendapat yang lain? Ketika masih aktif digunakan. Ketika ada update. Sejak kapan? Bukan masih aktif, mulai aktif saat di-deploy. Development selesai, belum di-deploy, belum ada maintenance. Gitu kan ya? Jadi aktif kapan? Saat di-deploy. Ya, tergantung softwarenya ini web based atau desktop, sekarang desktop jarang ya. Begitu sudah di-deploy, entah itu platformnya di mana. Nah, disitulah mulai proses maintenance dilakukan. Apa tantangan saat maintenance kira-kira? Apa tantangan dalam maintenance software buat Anda kira-kira? Kalau development kan sudah mulai merasakan kan ya, dengan segala tantangannya dalam development. Entah itu teknis, non teknis ya. Betul, transfer knowledge. Satu, ada lagi yang lain? Transfer knowledge. Betul sekali. Apalagi? Apa? Tanggapan user. Maksudnya tanggapan di sini? Oh, bisa jadi mungkin respon user atau tanggapan user gitu ya. Ini asumsinya berarti kalau ada perubahan, ada penambahan fitur. Tapi kalau selama saat requirement sudah didefinisikan dengan lengkap, desainnya sudah sesuai requirement, codingnya sesuai desain dan requirement, testing sesuai desain dan requirement, deployment sesuai dengan requirement, berarti saat ke user harusnya sesuai. Akan ada concern di user jika memang seiring waktu software itu memang perlu dikembangkan lagi. Ya, itu tantangan juga. Berarti software yang kita deploy itu nggak selamanya akan sama, ya kan? Software nggak pernah usang, ya kan? Dalam arti rusak dan seterusnya seperti manufaktur produk. Kursi bisa copot kakinya, pecah ya, software enggak, tapi bisa enggak relevan, kan gitu ya. Dan disitulah tantangannya. Berarti memang kalau kita ingin relevan terus, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengakomodir kira-kira isu ke depan seperti apa, kebutuhan user, tren teknologi dan yang lainnya. Itu memang tantangan bagi seorang software developer. Jadi software developer memang sudah selesai tugasnya saat menyelesaikan requirement-nya, tetapi ada tantangan waktu maintenance. Selesai tapi knowledge-nya, tesirnya di dia sendiri. Yang memelihara nggak tahu gimana nih program ini ngapain gitu kan. Nah ini juga jadi tantangan dan itu sering terjadi. Karena yang maintenance belum tentu sama dengan yang develop. Oke, ada dua, ada satu lagi. Perubahan kebutuhan user, transfer knowledge. Ya, kan apa sih yang men-trigger perubahan software itu kan? Masih ingat? Apa yang men-trigger perubahan software? Perilaku atau kebutuhan user tadi sudah. Itu baru satu. Resource yang dimiliki.
database-nya atau mungkin infrastrukturnya gitu. Atau mungkin teknologinya berubah, ya, teknologi berubah, ya, teknologi berubah ikut berubah, teknologi berubah, ekonomi berubah. Satu lagi yang fundamental, yang sangat dasarnya mempengaruhi banyak perubahan adalah perubahan bisnisnya sendiri. Cara bisnisnya berubah, ya, cara bisnis berubah, softwarenya mungkin banyak yang nggak relevan. Ya. Kalau seperti itu gimana ya? Develop lagi. Jadi kadar maintenance ini nanti beragam. Ya. Seberapapun perubahan itu, selalu tadi yang pertama perlu ada transfer knowledge. Bagaimana cara transfer knowledge? Pertanyaannya. Dokumentasi. Dokumentasi apanya? Kodenya. Kodenya saja? Environment? Hardware? Sudah? Requirement-nya. Desainnya perlu nggak? Setiap siklus development software SDLC itu harus ada dokumentasinya, ya kan? Requirement-nya ada, code-nya ada, desainnya tidak ada. Kok bisa begini bentuknya ya? Ya, berarti harus ada desainnya juga. Hasil testingnya perlu ada juga. Perlu, itulah kenapa ada software configuration management. Waktu kita deploy produk software, ini langsung kita record atau report konfigurasi software itu ya. Ini versi berapa? Versi 1. Baseline-nya itu ya. Baseline itu semua dokumen yang nanti dipelajari itu selalu keluar di ujian. Software configuration management-nya. Apa yang perlu ada? Mengapa perlu ada? Karena tadi transfer knowledge. Orang yang nanti memelihara biar tahu ini sejarahnya gimana software ini bentuknya kok demikian. Siapa yang membuat? Timnya juga. Jadi dokumen-dokumen project manajemennya juga, scheduling projectnya ini dulu siapa. Sekarang saya mau kembangkan, saya perlu libatkan nggak nih orang? Ini perlu cepat. Kalau orang baru mungkin beda, ya. Delivery-nya nanti waktu penyelesaiannya. Oh, ini bisa libatkan nih dalam project ini. Ya, itu harus ada ya. Jadi tantangannya itu maintenance. Nah, ini objektif kita. Banyak hal-hal yang sangat detail nanti mungkin tidak kita rangkum ya hari ini. Legacy system itu apa sih maksudnya? Legacy system atau legacy software ya, kalau sistemnya diimplementasikan dalam software. Software yang gimana? Masih dipakai nggak itu? Masih, tapi sistem lama gitu kan ya. Kita sekarang sudah binusmanya berapa? 7. Berarti binusmanya 3, 4, 5, 4 nggak ada. Itu legasi. Mungkin hanya beberapa fitur yang ada. 7 akan jadi legasi ya. Jika sudah mulai dikembangkan yang baru lagi, ya, ini legasi. From development to maintenance. Apa itu software deployment tadi ya? Bagaimana proses release software ke production environment. Production environment ini bagaimana ini jalan, running ya. Termasuk di dalamnya instalasi. Nah, ini instalasinya bisa software, bisa hardware ya. Konfigurasinya, activationnya, verificationnya. Nah, ini mengapa ini deployment menjadi suatu hal yang cukup menjadi hal yang penting untuk dikaji, diperhatikan. Begitu deployment, disitulah maintenance harus sudah dijalankan. Anda punya software ini ya, Anda punya ide nih, mau digunakan oleh
publik. Developernya semangat, rilis gimana? Dirilis, kadang kita nggak siap untuk merespon tanggapan user tadi. Wah, responnya ada yang komentar UI-nya nggak, ini komentar macam-macam. Ada yang tes ini kurang fitur dan seterusnya. Artinya apa? Begitu kita rilis kartu, kita harus siap dengan segala kemungkinan nanti concern dari pengguna. Bisa saja nanti pada akhirnya software itu harus dibuat versi berikutnya. Jika terutama Anda menggunakan siklus dengan software yang panjang, waterfall. Kebutuhan user tuh cepat berubah. Anda pakai waterfall yang panjang, 5 tahun. Requirement-nya 5 tahun lalu. Saat ini baru dirilis. Banyak yang, nah ini kok begini saudara. Ya, waterfall kan gitu ya, selesai dirilis. Jadi waterfall itu hati-hati. Kalau untuk project-project yang singkat, untuk yang banyak publik gunakan, nggak cocok. Agile ya, cocok ya. Sedikit ada sedikit lagi diperbaiki. Ya. Kalau waterfall ini untuk sistem yang lama, yang mungkin penggunanya hanya di suatu lokasi tertentu, ya, bisnis proses nggak banyak berubah, ya. Tapi kalau untuk software-software yang saat ini digunakan oleh publik Anda pakai waterfall, bisa nggak relevan nanti waktu rilis. Software nggak ada perhatikan, cepat berubah ya. Ya ini harus sudah mulai direspon. Nah, hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudahan untuk update. Nah, kemudahan update ini juga tergantung bagaimana arsitektur kita bangun, bagaimana desainnya. Sekali lagi, modularity merupakan salah satu strategi kita untuk memudahkan maintenance. Kalau Anda nanti tidak split ke dalam fungsi-fungsi khusus, software yang tugasnya beragam dijadikan satu, ada bagian fungsi yang perlu di-maintenance sehingga harus diubah banyak fungsi. Gitu. Ini effortnya besar, biayanya besar. Effort ini bisa biaya, bisa waktu, ya. Ya, mudah tidak. Nah, dan juga tadi mudah ini dengan adanya dukungan dokumentasi tadi. Oh ya, saya tahu ini harus diperbaiki, isunya dengan relevan. Lalu tacit knowledge-nya nggak ada, explicit knowledge-nya nggak ada. Jadi knowledge itu ada dua, tacit dan explicit. Explicit itu yang di dalam dokumen itu dokumentasi. Tacitnya di orangnya. Orangnya sudah tidak ada lagi di dalam tim. Dokumentasinya tidak ada, ya sudah selesai. Harus baca code-nya ya, pahami, tapi harus kira-kira dulu maunya apa ini ya? Di mana ya bagian yang harus saya ubah? Ini yang menyulitkan maintenance, ya, tidak mudah untuk diupdate. Sehingga pertama perlu ada tadi transfer knowledge dan juga dokumentasi yang lengkap. Lalu recovery, beberapa mungkin yang ada yang fail ya, softwarenya ada error, gitu. Seberapa ini bisa cepat ditangani. Ya, minggu lalu indeks kecepatan perbaikan software ya, semakin cepat berarti nilai quality dari maintenance-nya juga semakin bagus. Mungkin software itu nggak sempurna, tetapi cepat direspon, diperbaiki. Nah, ini juga masih jadi bisa dipahami lah ya, cepat respon. Dan kecepatan itu tergantung kepada tadi kelengkapan dokumen dan transfer knowledge-nya. Long term maintainability, ya, maintenance ini perlu kita pertimbangkan jangka panjangnya juga. Deploy, nah ini kira-kira perlu pemeliharaan berapa lama, sampai kapan? Ini. Nah, maintenance does not begin after deployment. Jadi di sini dimulai saat development. Ini maksudnya development ini maintenance di tahap development ya. Ya, tapi peran untuk pengembangan software dan maintenance berbeda.
Nah, ini ada beberapa deployment strategi, ada basic, rolling, dan beberapa yang lain. Kalau basic di sini saya kasih data. Yang melibatkan update setiap node ya, dari target environment, lalu rolling deployment, ini rolling ya, berarti update subset ya, ke subset. Misalkan kita ada developmentnya, ini ada beberapa sprint update ya, setelah rolling. Atau pakai multi service deployment. Multi service berarti di sini secara simultan beberapa kita update. Dan ini perlu hati-hati kalau yang multi service demikian ya. Ini tantangannya biasanya besar karena kalau tidak dilakukan integration test, system test, maka menimbulkan kemungkinan trigger atau menimbulkan error di sistem yang lain. Dan ini yang kita diskusikan, belum saya replay semua. Masih ingat strategi testing sudah dibaca bukunya kan? Sengaja saya minta baca bukunya ya, bukunya jangan sampai nanti nggak dibaca. Apa sih strategi testing yang Anda ketahui? Ada apa aja? Yang paling kecil unit testing. Apa itu unit testing? Apa sih unit testing? Ya, tes unit itu apanya? Software unitnya. Contohnya software di BINUS Maya lah, contohnya kita biar sama-sama ya, Pak. Di unit mana misalkan? Forum banyak. Forum itu sudah aplikasi sendiri. Ya, fiturnya apa gitu? Misalkan finance bisa masuk fitur besar. Ya, kalau saat ini kita sangat disederhanakan hanya di belakang. Kalau forum fiturnya misalkan apa? Create thread, thread ya kan? Atau replay, gitu kan? Itu fitur. Nah, replaynya beneran enggak? Waktu fungsi yang lainnya sudah benar, forumnya di-create benar, ya. Tapi waktu replay diskusinya benar tidak? Ini unit test. Lihat codingnya, ya. Code-nya sudah benar. Dia merefer ke thread yang sebenar, tidak ya. Yang ditanggapi apa, isi yang ditanggapi apa beda kan, itu masalah. Jadi yang dikomentari adalah thread yang benar, tidak nyasar gitu. Like-nya benar, ke review yang benar. Itu fiturnya, unit. Oke, pertama unit test. Lolos sudah. Berikutnya apa setelah unit test? Apa? Setelah unit test, jangan sampai bukunya nggak dibaca nih. Apa? Ini mempengaruhi maintenance nih. Tangan. Apa? Setelah unit test, wah, siap ujian nggak ya ini nanti? Kalau sore nanti ujian, siap nggak ya? Sebelah sini, integration test. Apa itu integration test? Modul-modul apa di modul banyak kayak SDK gitu. Ya, apa salah ya? Kan biasanya kalau di SDK kan punya banyak modul. Terus Ya sudah baca lah, pahami lagi ya.
Cek dengan desainnya juga ya. Integration test. Ya. Oke. Setelah integration test apa? Apa? Sistem testing. Coba kalau saya dibaca, apa itu sistem testing? Ya sudah, nanti siapkan ya. Ujian sering keluar juga. Ya. Pahami ya. Tapi kan sudah posting forum kalian ya, ya sudah berikan komentar dikaitkan dengan project masing-masing ya. Ya, misalkan unit test di project Anda apa yang dites, integration apa yang di tes dan seterusnya. Jadi ada validasi, ada verifikasi. Ya. Nah kalau semua sudah dilakukan, ini memastikan nanti bisa jalan dengan baik. Nah, multi service development ini akan lebih terbantu jika strategi testing tadi dijalankan. Ya. Ada blueprint deploy involves deployment to version. Nah ini kita deploy 2 versi berjalan bersamaan. Nah, ini perlu infrastruktur yang lebih bagus lagi, ya, arsitektur sistemnya, karena jalan 2 versi. Canary development. Nah ini servisnya dirilis secara increment. Ya. Sekarang servis untuk menangani attendance dulu, servis menangani forum, schedule dan seterusnya. A/B testing involve routing small subset of user. Jadi di sini testing deployment dengan melibatkan user, tapi tidak seluruhnya, hanya perwakilan dari user untuk fungsi yang baru ya, yang dirilis. Schedule deployment adalah deployment yang melibatkan rilis 2 parallel version software. Tapi ini nanti pada akhirnya yang digunakan adalah versi yang baru, jadi backup biasanya. Ini ada 2 versi, Plus Maya 7, Plus Maya 8. Kita masih belum yakin dengan 8-nya, 7-nya, 8-nya gimana. Setelah itu nanti naik versi yang baru. Keputusan-keputusan dalam development yang mempengaruhi maintenance, deployment decision that affect maintenance. Nah, di sini ada beberapa deployment choice influence. Deployment choice influence, frequency of maintenance intervention, cost of fixing defect in production, stress operation and support teams. Jadi dia mengaruhi ini ya. Jika ini tergantung kualitas softwarenya juga. Nah, kalau bagus softwarenya tentunya memungkinkan fast rollback ya istilahnya. Support continuous monitoring, minimize downtime during fix. Ya. Jika deploymentnya bagus ya, jika deploymentnya tidak bagus ya, lock team into fragile release. Nah ini untuk infrastruktur baru, software baru, ya bisa jadi waktu deploymentnya nggak sempurna, waktu developmentnya benar, tapi ternyata server operation dan development memiliki karakteristik berbeda dan ini menimbulkan challenge yang luar biasa. Sehingga mempengaruhi kualitas dari software yang dideploy. Dan bisa jadi nanti hasilnya menimbulkan beberapa masalah di sini yang berakibat dari poor deployment-nya. Maintainable software, piranti lunak yang tepat dipelihara ya. Di sini sekali lagi modularity menjadi sesuatu yang
penting buat kita ya, karena memang ini juga akan membantu dalam proses maintain software istilahnya di sini ya. Jadi ya, maintainable software ini persyaratnya adalah tentunya adanya desain software yang memang modular ya. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan desain pattern ini berkaitan dengan knowledge yang nanti sudah terkait dalam sistem, berkaitan dengan problem yang pernah terjadi, bagaimana solve-nya. Nah, ini juga menjadi kategori maintainable software ya. Lalu codingnya juga menggunakan standar, ya, well-defined coding standard. Bagaimana standar coding? Anda sudah belajar kan semester 3 algoritma and design and analysis ya. Belajar kan bagaimana membuat algoritma yang lebih baik. Nah, kadang beberapa lembaga rumah produksi software juga menetapkan standar coding gitu kan ya. Nah, codingnya entah itu teknologinya, teknik mengenakan model programmingnya ya, paradigmanya ini objek atau structure ini juga memiliki ragam ya. Nah, standarnya seperti apa? Ya, ini standar codingnya. Lalu adanya quality assurance ya yang diterapkan ya. Kalau tidak ada quality assurance, ya tentu masing-masing punya standar dan ini bisa menimbulkan gap dengan antar satu tim dengan tim yang lain. Ini dirasa sudah cukup dirilis, untuk yang lain tidak ada. Nah, standarnya bagaimana software yang kualitas itu ini harus didefinisikan. Ya. Tidak mudah memang definisikan kualitas software, apalagi ini memang produk yang tidak terlihat. Karena itu ada beberapa dimensi, entah itu dari aspek kemudahan digunakannya, lalu modularity-nya, lalu security-nya, lalu load waktunya ya. Nah, ini juga menjadi bagian-bagian yang bisa mempengaruhi kualitas software. Nah, sampai di mana, batas mana kita disepakati ya. Jadi kalau ada standarnya tentu ya. Kalau sudah rilis sesuai kesepakatan, ya sudah berarti memang ya harus diterima ya oleh user. Ya, ingat nggak semuanya tim di dalam development itu nanti juga terlibat dalam maintenance. Ya, itu juga penting. Nah, itu maintainable software ya. Software supportability adalah capability of software supporting software system of its full product life. Supporting software system. Ya. Product life itu maksudnya gimana? Ada tahu? Product life selama masih dalam maintenance, selama dalam maintenance. Software contain facilities to assist support personal and device. Oke. Ya, ini slide-nya kalau saya dengan slide paragraf itu nggak begitu ini ya. Kita ambil poin-poinnya ya. Jadi saya tidak baca seluruhnya. Nah, ini ada beberapa tipe dari maintenance. Ada yang korektif, adaptif, proaktif, preventif. Korektif saya ambil yang atas, yang paling bawah dulu. Kalau korektif di sini berarti fixing bugs ya, saat ditemukan error ya, korektif. Ini ya pasti harus dilakukan. Begitu ada error, korektif. Ya. Apakah ini tidak bagus? Ya tentunya tidak bagus, tapi sekalipun harus korektif, harus segera dilakukan ya perbaikan, jangan menunggu.
Tapi yang bagus lagi yang paling bawah, preventif. Dengan melakukan pencegahan, mungkin errornya belum tentu terjadi, tapi kita sudah prediksi ini ada kemungkinan terjadi jika ada suatu faktor. Kan sistem itu kan pasti mengenai input ya, berproses output. Nah, inputnya ini misalkan ini sensor ini bisa error ya, alat ini bisa error ya. Ini perkiraan umurnya paling penggunaannya setelah sekian jam. Nah, nanti saat jam kesekian kita harus sudah handle error ini dengan cara demikian. Misalkan ya, sudah ada preventifnya. Jadi programnya begitu nanti sensornya tidak bisa jalan karena memang alat juga mungkin punya umur ya, kita sudah perkirakan mungkin karena cost-nya terbatas, sensornya mungkin kualitasnya kurang bagus, kita perkirakan umurnya hanya sekian jam, switch kemana ya, ada backupnya agar proses tetap jalan. Nah, yang lainnya adaptive maintenance, adopting software to remain compatible with new environment, OS, hardware change ya. Ya, misalkan Anda punya modul yang bisa membaca sensor ya, atau mungkin hardware ya. Anda tentunya kalau bisa menghasilkan software yang pemeliharaannya nanti sangat adaptif, berarti saat hardware-nya berubah pun dia masih jalan gitu ya. Jadi kan saya lihat tugasnya banyak main hardware ya, IoT semua kayaknya ya. Betul nggak sih ini? Memang harus IoT ya, harus IoT ya. Mobile embedded karena ya, karena mobile embedded. Oke. Nah, Anda tentunya sudah pertimbangkan hardware gitu kan ya. Nah, hardware-nya saya nggak tahu waktu membuat software ini dasar requirement spesifikasi dari hardware-nya ada nggak? Contoh nih, bikin apa? Smart door. Yang ya, pet feeder. Ada hardware-nya. Ada. Hardware-nya apa? Arduino. Tipe Arduino-nya ada spesifikasinya? ESP2826. Kenapa pakai ESP286? Karena dari Pak Prabowo dapat. Nah, ini namanya justifikasi yang subjektif, ya kan? Tapi kalau kita mengembangkan software harus ada justifikasi. Mungkin karena aspek tertentu gitu ya, ataukah karena harganya yang lebih terjangkau, atau karena faktor yang lain. Nah, itu kalau kita buat software beneran tentu ada justifikasinya kan. Sehingga waktu kita misalkan nih kita jual nih software kita punya dasar kalkulasinya gitu. Oh, kalau mau lebih mahal ya Arduino saya ganti dengan software yang lain bisa. Sudah dicoba jalan, ditinggal berapa lama? Arduino-nya tahan terus running 1 minggu masih bisa ya, 3 hari ya. Ya. Kadang alat-alat seperti itu juga mempengaruhi ya. Ya. Mahasiswa S3 itu sedang riset kopi di Temanggung. Temanggung itu pusat kopi ya. Nah, riset untuk S3-nya ya. Tapi untuk skala S3 ya. Sudah saat ini kumpulan data pakai alat juga. Mengukur apa? Kondisi tanah, kadar apa namanya? Bukan kelembapan, beberapa faktor. Unsur ini ya, kimianya ya. Ini alatnya sudah berhari-hari. Ya. Dia punya dasar. Ini yang punya karakteristik demikian. Ya, dengan ya. Datanya terus monitoring. Ya, monitoring karena memang tahap riset awal ini sedang mengumpulkan data.
Nah, tantangan alat itu ya. Nah, belum lagi alatnya kalau seandainya nanti ternyata nggak tahan, ada masalah, ya softwarenya bagaimana bisa tetap jalan gitu ya. Bentar. Nah, teman-teman yang di Malang tahu beberapa tahun lalu membuat deteksi wajah dan smile gitu kan. Ardunya sering meledak, panas, kebakar terus bola-bola kebakar gitu kan. Nah itu risiko juga, ada yang sampai kebakar. Ya yang mungkin harus beli yang lebih mahal gitu ya. Main Arduino. Perfective maintenance, enhance or refine existing functionality based on user feedback or to improve performance. Nah, tadi ya, perfective maintenance. Begitu ada feedback user, ditindaklanjuti, ya. Ada feedback, diperbaiki. Nah ini jadi maintenance-nya bukan karena error, tapi karena ada feedback dari user. Belum tentu error ya. Kayaknya ini perlu sedikit ubah. Ya tergantung kesepakatannya ya. Anda jualan software, kesepakatannya dulu beri dengan user close termasuk source code atau termasuk maintenance. Maintenance berapa lama, sampai di mana batas maintenance-nya. Kalau minor oke, nah ternyata masih minor, sudah tetap dipelihara. Jadi saat Anda menawarkan software, berikut juga nanti dihitung adalah biaya maintenance-nya juga. Kalau Anda misalkan gunakan IoT apa gitu ya, karena user belum tentu juga, kecuali untuk produk-produk tertentu yang sudah masif gitu ya, itu aja juga mesti ada dia punya service centernya gitu kan ya, untuk bisa menangani bug system. Ini ya tipe-tipe maintenance, jadi bisa sifatnya korektif, preventif, efektif ataupun adaptif. Nah, berikut ini tipikal dari proses maintenance. Pertama tentunya identifikasi problemnya. Ya, dikenali apa sih yang dibutuhkan untuk modifikasi atau pengembangan atau koreksi. Ya, beda-beda ya. Kalau modifikasi berarti caranya berubah, modifikasi. Ya. Kalau enhance, pengembangan berarti caranya sama, ditambahkan fungsi yang lain. Ya. Kalau koreksi berarti ada yang masalah, ya. Berarti ada yang mungkin error ya, harus dibetul. Tidak ada pengembangan. Nah ini mana butuhannya seperti apa? Nah ini biasanya dijadikan matriks di dalam user requirement di maintenance. Waktu ada pemeliharaan dicatat. Dan ini banyak sekarang yang membuat sistemnya ya. Beberapa tahun lalu mahasiswa kita di Politon Kudus ada yang tugasnya adalah melakukan proyek ini. Ini dibuat web apps ya, di Politon. Jadi kalau ada masalah apa ini kategori dan seterusnya, larinya ke siapa, tim developernya siapa. Ya, pertama setelah ketahuan, setelah dikenali ini adalah modifikasi, pengembangan atau perbaikan. Berikutnya adalah dilakukan evaluasi problem tersebut untuk mengetahui root cause-nya. Kalau misalkan perlu perbaikan, berarti ada yang tidak benar. Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Karena mungkin suatu software ini berdiri sendiri, atau mungkin ini adalah bagian dari sequence bisnis proses yang nanti akan berpengaruh ke proses yang lain. Nah ini harus dilihat. Dan nanti ini mempengaruhi ke yang minggu lalu kita bahas. Untuk prioritas pengerjaan software, penting, urgent nggak? Ini penting, oh nggak urgent, nanti dulu. Mungkin gitu kalau itu terbatas. Ini urgent karena apa? Fungsi ini kalau tidak diperbaiki, proses yang lain akan terhambat. Nah ini urgent. Nah ini biasanya orang-orang di pemeliharaan sistem itu harus siap 24 jam. Ya. Karena apa? Bisa jadi software ini digunakan tidak hanya pada saat siang hari, atau bahkan usernya tersebar tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia yang lain. Yang saat kita di Indonesia sedang tidur,
di bidang lain usernya aktif. Karena itu sistem itu harus reliable 24 jam. Nah, gimana caranya? Nah, ada beberapa tim pemeliharaan yang tugasnya split. Ya, ada yang tugas di siang, sore atau di malam. Tapi ini masih analisa dulu ya, root cause-nya apa, impact-nya kemana. Yang ketiga, jika sudah diketahui root cause-nya dan dampaknya kemana, ya. Yang ketiga, design and implement solution. Solusinya apa? Solusinya mungkin ada beberapa alternatif dan nanti diputuskan mana yang terbaik untuk solve problemnya. Ya. Deploy and apply fix or improvement. Sudah diimplementasikan coding selalu ya sama, walaupun maintenance harus ada testingnya juga ya, tahapnya seperti development kecil ya, seperti ini kan, analisis, design and coding, testing, jangan lupa dokumentasi. Kenapa perlu dokumentasi? Karena dokumentasi kita yang kita miliki sebelumnya sebagai baseline mungkin sudah tidak relevan dengan hasil maintenance yang terbaru. Oke, bagian service ini sekarang sudah pakai versi 1.1. Tadinya mungkin 1.0. Nah, baseline-nya nanti sudah berubah, naik lagi versioningnya. Nah, software configuration management-nya, dokumentasinya bertambah lagi sesuai dengan hasil maintenance. Ini yang dilakukan. Jika ini rutin dilakukan, maka proses pemeliharaan akan lebih baik. Ya, tapi memang effortnya lebih. Best practice, code documentation jelas ya, code documentation, version control, automatic testing. Nah, kemarin diskusinya, apakah semua tahapan dalam siklus development itu bisa dilakukan automatic test? Strategi testing bisa? Tadi strategi testing ada apa? Unit test, integration test, sistem testing, ya. Apakah semuanya bisa otomatis? Ya. Kalau tes coding bisa nggak unit test otomatis? Bisa. Banyak sekarang kan ya. Integration test, nah, ya, yang memungkinkan saat ini adalah unit test. Ya, bisa otomatis. Jadi peran seorang quality assurance yang memang terlibat dalam unit test bisa digantikan dengan mesin. Ya, bisa digantikan dengan mesin. Tetapi validation sampai dengan sistem test sampai saat ini kok belum ada ya, apalagi sistem test. Ya. Paling hanya rekomendasi beberapa untuk diperhatikan. Ya, automatic testing, regular refactoring, continuous improve code quality to huge maintenance. Ya, refactoring. Ya, dilakukan apa kajian. Tapi ini mungkin di bagian-bagian yang kritis ya. User feedback collection, kita perlu ada feedback. Beberapa software memberikan fitur untuk feedback ya, dan itu bagus ya. Karena apa? Untuk mengeliminir nanti kemungkinan error, atau nanti bisa dilakukan preventif tadi maintenance-nya. Nah, ini tantangan yang umum untuk maintenance adalah high complexity. Ya, kalau maintenance software yang ini umum masih ya. Kalau software yang kecil, nggak kompleks, simple ya tentu tantangannya nggak berat, nggak besar ya. Tapi kalau kompleks, nah ini maintenance-nya tentunya sangat sulit. Lalu inadequate documentation, tadi ya, dokumentasi itu penting. Kalau dokumentasinya kurang, nah ini juga tantangan tersendiri.
apalagi tacit knowledge-nya. Ini explicit knowledge dokumentasi itu. Tacit knowledge yang dianalisis orang yang sini juga sudah tidak ada. Lebih besar lagi tantangannya. Resource constraint. Nah, di resource limited time, budget. Ya, resource itu bisa waktu, budget, atau personal ya, yang berimpact pada kualitas maintenance. Setiap maintenance membutuhkan biaya pasti. Ya. Membutuhkan waktu ya jelas. Sedikit banyak ya biaya. Dan juga orang yang perlu menindaklanjuti. Masalahnya orang yang ada punya knowledge itu enggak? Nah, ini pertanyaan. Kalau Anda nanti bekerja sebagai tim maintenance, dihadapkan pada situasi di mana satu, dokumentasinya nggak lengkap, teknologinya dikembangkan dengan teknologi yang jadul, apa yang Anda harus lakukan? Ini error ini sistemnya. Wah, saya dulu di BINUS belajarnya PHP, apalagi Java, C, Python, ini kok ada COBOL. Apa ini COBOL ini? Aplikasi apa yang ada? Kamu melakukan bisnis apa language ya? Ada dokumentasinya nggak ada. Selamat berseluncur ya. Ini tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Apakah masih ada yang demikian? Ada. Perbankan besar itu, perbankan kan sistemnya unik ya kan? Back-end-nya teman-teman. Perusahaan besar di Singapura juga. Itu teman-teman seangkatan saya, ada yang pegang project masih pakai software tadi saya sebutkan, COBOL, RPG, itu perbankan yang dulu jalannya di mainframe, mesin lama, dan mencari personal yang punya skill itu sudah langka. Gen Z nggak ada yang belajar teknologi itu, sudah main Python, Java, .NET, C, PHP, macam-macam lah. Tapi ini legasi masih jalan softwarenya. Nah, ini tantangan yang besar. Kalau ada dokumentasinya mending oh ini dokumentasinya tujuannya ini dulu begini loh ya. Oh nah saya sekarang pakai PHP aja selesai, ini cepat, klik drag selesai, Python dan seterusnya. Enak. Yang penting kita punya knowledge-nya. Dulu requirement-nya apa, desainnya seperti apa, database-nya kemana. Yang repot yang tidak ada dokumentasinya. Managing technical debt, accumulated shortcut or outdated code require attention but often default. Nah ini outdated code, kemudian change requirement. Ya, tapi kalau requirement itu memang ya bisa dihindari, bisa berubah, tapi itu juga tantangan. Seberapa perubahannya? Ya. Ada requirement-nya berubah. Selama jelas dokumentasi sebagai baseline-nya Anda, ya tinggal di schedule saja, hitung biayanya berapa, orangnya siapa, dengan kualifikasi seperti apa, kita bisa rencanakan maintenance-nya. Yang sulit adalah jika memang tidak ada dokumentasinya ya. Ini ada contoh untuk diskusi. Legacy system, maintaining on system with outdated technology is challenging. Tadi contohnya tadi ya, outdated technology itu misalkan tadi COBOL, mungkin saat ini sudah outdated ya, RPG, Fortran, itu bahasa-bahasa masih stymik binusnya. Nah, apa? Pascal, Delphi, ya. Wah ini sudah outdated teknologi. Technical debt discuss how technical debt accumulate when which properties are quality. Matrix for listening maintenance effort. Nah ini ada beberapa matrixnya. Ini ya mean time to repair, ini kita pernah singgung sebelumnya ya, mean time to repair seberapa
waktu rata-rata yang diperlukan untuk fix bugs atau error. Number of outstanding defect, tracking unsolved defect over time to judge system stability. Defect density, ada beberapa metrik yang berkaitan dengan defect density. Number of defect per unit. Kalau ini biasanya menggunakan GE General Electric itu menggunakan ini defect density Dia menggunakan namanya lupa saya. Senjatanya GE itu yang menggunakan error rate tertentu. Sampai zero error, misalnya zero defect. Ada mungkin yang standarnya 1%, 2%, 5%. Ini pakai kok saya lupa saya. Senjatanya nah ini pakai density defect density. Atau menggunakan code complexity matrix mengukur seperti cyclomatic complexity Anda pernah pelajari ini cyclomatic complexity can include code maintainability. Atau menggunakan user report issue. Nah ini yang umum digunakan. Yang paling mudah sudah menggunakan user report issue. Tinggal ditentukan batas reportingnya seperti apa. User effectiveness, user satisfaction survey. Nah ini yang tadi kepuasan pengguna itu bisa diukur dengan beberapa cara, antara lain menggunakan user satisfaction survey. Ada nanti kalau scripting, kadang diminta juga untuk beberapa software yang Anda bangun itu perlu ada feedback juga, user satisfaction survey. Misalkan dengan menggunakan Skylinker, Ini berkaitan dengan penggunaan sistem maupun performanya setelah di maintenance. Atau menggunakan regression testing. Ini juga bisa dilakukan untuk mengukur efektifnya. Atau maintenance cost versus improvement. Maintenance cost-nya berapa, improvement-nya seberapa worth it sih sebenarnya improvement yang dilakukan, maintenance yang dilakukan. Maintenance cost-nya butuh biaya besar, tapi improvementnya nggak signifikan. Nah ini tentu juga mendapatkan penilaian berbeda jika sebaliknya maintenance cost-nya rendah, tapi improvementnya besar. Nah ini contoh matrix Bad news. Ini ada beberapa buku yang silakan teman pelajari Ini ada beberapa resource yang silakan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Working effectively with legacy code tahun 2004 memang masih relevan Re-engineering legacy software. Delegasi code programmer toolbox. Ini jika Anda ingin pelajari lebih lanjut buku yang relevan dengan legacy system. Challenge regarding the system. Ini saya lanjut saja. Teknis ini teknis. Observasi untuk maintenance. Ini saya lanjut saja. Ini teknis sekali nggak usah dibahas Anda bisa langsung praktek saja
studi kasus masing-masing nanti. Nah ini jika Anda menemukan beberapa yang kode-kode yang tidak familiar tadi ya, Anda nggak biasa, kenapa Pascal dan seterusnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, ini ya, memahami seberapa yang Anda bisa dapat ya, dengan membaca setiap code yang ada. Itulah kenapa belajar di CS itu bukan belajar toolsnya. Ingat ya, Anda belajar di CS bukan belajar Python, bukan belajar C, bukan belajar PHP. Anda belajar problem solving, berpikir logis, ya. Tools nggak ada jaminan Anda lulus nanti, mungkin Python masih ada. Ya, kalau Anda lulus masih ada lah ya. Tapi akan berapa lama? Teknologi cepat. Tapi prinsip dari software engineering, program design, object oriented akan sama. Ya. OOP di Java mungkin beda dengan OOP nanti di teknologi yang lain, C# dan seterusnya. Tapi prinsip OOP, polymorphism dan yang lainnya itu Anda harus paham. Ya kan? Ini. Nah, kalau Anda pun terpaksa ketemu program yang Anda asing, kalau Anda punya dasar, Anda akan lebih cepat. Oh, ini sebenarnya kalau di Pascal, kalau di C seperti ini loh maksudnya. Ini kok array 1 tuh berapa? Oh, kalau di C ini array tanda itu jumlahnya sekian. Anda sudah bisa mendapatkan perbandingan ya kalau punya baseline code sebelumnya. Dokumentasi, jika memang sudah didapatkan dengan dokumentasi, lalu reverse engineering ya, dilakukan coding ulang dengan code yang baru ya, code-nya di rekonstruksi lagi ya, lalu membuat model testing yang sama. Information gathering ini ya sama ya, seperti Anda juga belajar di Corona Engineering. Ini di dalam case ini dilakukan beberapa cara pendekatan. Basicnya adalah code file search and navigation, code editing, execution of code, observation of output. Ini jika dilakukan pemeliharaan untuk code sistem ya. Teknis, saya bisa baca ya. Nah, beberapa di sini Stack Overflow ya. Mungkin Anda sangat familiar dengan Stack Overflow ini ya. Banyak diskusi mengenai beberapa teknik coding ya. Sering ya menggunakan. Ya, Anda kalau nggak ngerti banyak Stack Overflow diberikan penjelasan. Ya, ada diskusi ya. Nah, ada sekarang ada AI, apalagi bisa tanya AI juga ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati teman-teman. AI bisa menawarkan solusi beberapa script. Tapi kalau Anda bekerja di seperti perbankan atau lembaga-lembaga yang sangat menjaga konfidensial ya, hati-hati. Karena code-nya nanti kalau memang kita nggak custom apa adanya, itu juga risiko ya, risiko sekali. Karena itu tetap perlu engineer yang bisa meng-custom, membuat program itu lebih secure. Ya. Hati-hati juga dengan data, ya. Karena kita terbantu dengan AI, data-data yang nggak seharusnya dinaikkan. Nah, diminta project nggak seluruhnya mungkin boleh dengan AI. Ya, ada bagian-bagian yang Anda perlu effort untuk modifikasi atau bahkan develop sendiri. Nah, karena AI kan bekerja berdasarkan data ya. Ya, datanya kalau Anda kontribusikan, AI makin pintar. Tergantung datanya ini layak untuk dipublikasi atau tidak. Nah, ini contoh Stack Overflow juga sebagai bagian dari kolaborator ya.
kita bisa diskusi di sana. Lanjut, teknis sekali. Technical debt merupakan kosa di sini maksud terjadi ya. Ini kita lanjut aja technical debt. Nah ini yang juga ada di slide awal, mirip-mirip slide awal kita di software proses ya. Bagaimana quality dari software itu berbeda seiring perjalanan waktu software tersebut digunakan ya. Nah, ini by default kalau waktu software makin lama maka di sini semakin rendah kualitasnya ya. Ini umumnya di sini software with high internal quality. Nah, ini poin cost dari. Nah, software kadang-kadang kalau kita asumsikan demikian, software adalah produk yang intangible dan memang tidak ada usangnya, tetapi sekali lagi belum tentu relevan. Nah, ini kalau kita analogikan dengan ini mobil apa ini ya? Mobil, ada yang tahu mobil apa ini ya? Tidak ada. Ya. Ini sudah. Kalau manufaktur demikian, kalau usaha kan ya ditinggal. Kalau software tidak akan seperti ini, tetap ya kelihatan seperti baru dulu, tetapi tidak relevan. Banyak software yang dulu sangat dibutuhkan, tapi sekarang nggak relevan. Gitu. Banyak produk yang nggak relevan juga. Teknologi itu memang mendisturb banyak hal. Ya, dulu mungkin ada yang keluarganya mungkin punya bisnis foto ini. Sekarang bisnis itu nggak relevan. Mungkin ada software yang saat itu diperlukan, tapi untuk apa software untuk cuci cetak dan yang lainnya gitu. Sekarang sudah ada teknologi lain, foto nggak usah pakai analog lagi, sudah digital ya. Jadi software yang digunakan untuk foto analog sudah nggak relevan lagi sekarang. Kalaupun terpaksa digunakan, penggunanya berapa? Gitu ya. Karena software-software di situ juga ada yang embed ke dalam alat-alat yang mungkin saat ini sudah usang ya. Kalau fotokopi masih ada sekarang ya. Ya masih ada ya, walaupun sedikit ya. Nah ini kalau mobil seperti inilah kondisinya kalau usang ya. Kalau mobil malah masih oke kali ya. Pecinta mobil klasik itu malah masih senang ya. Ya ada pada penggunanya. Tapi kalau saya belum pernah dengar pecinta software klasik, ada nggak ya? Ada nggak komunitas pecinta software klasik gitu? Kalau mobil klasik kan ada. Semakin tua semakin harganya makin mahal mungkin bang ya. Ya. Mobil yang direstorasi, mobil hardtop itu yang ke gunung itu mahal juga. Walaupun boros ini, tapi kan ada nilai khususnya. Tapi kalau software nggak ada nilainya, sudah nggak relevan sudah. Itu bedanya ya. Dia wujudnya masih sama, tapi nggak relevan. Tapi ini wujudnya berubah. Sebenarnya kalau diberdayakan masih ada value-nya, ya. Cuman ya mungkin nggak semua sepebatnya ada ya. Ya, pada akhirnya setiap orang nanti punya pandangan yang tentu beragam yang menimbulkan technical debt ya mengenai software. Ini beberapa yang jadi isu adalah
Bad code can be demoralizing. Conversation with the client become awkward. Team infecting, turnover and attribution dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa technical debt yang nanti Anda akan jumpa ya, banyak sekali. Ya, semoga Anda tidak menjadi bagian software developer atau maintenance yang menghasilkan bad code. Ya. Ini codingnya anak binus, stylenya kelihatan ini, seperti ini stylenya anak binus. Ini stylenya anak ITB, ini stylenya anak UI, ini stylenya anak-anak yang lain. Nah, bad code seperti apa dan seterusnya. Dan tentu sudah belajar modularity dan standar coding yang lebih baik gitu kan ya. Beberapa metode untuk identifikasi technical debt: code review, regularity review, can highlight arranging to refactoring, static analysis tools, feedback from developers, ini yang banyak dilakukan ya, feedback from developer. Automatic methods seperti cyclomatic complexity. Cyclomatic itu yang ada itu kita tarik networknya ya, cyclomatic method. Code duplication and lack of test coverage signal depth. Severity and impact. Prioritas with high impact on performance security. Ini saya lanjut. Nah, beberapa strategi untuk technical debt adalah continuous refactoring. Di sini dimana kita integrasikan small refactoring task ke dalam development yang secara gradual ya, harian ya, untuk mengurangi technical debt. Dedicated debt sprint, specific sprint for addressing accumulated debt. Jadi ada beberapa teknik pengembangan, terutama yang agile menggunakan specific sprint yang memang nanti digunakan untuk mengatasi debt ya. Banyak ya. Nah, ini tidak semua technical debt adalah sama. Ini ada beberapa yang memang disengaja jika ada kualitas dari technical yang mungkin asal-asalan atau mungkin yang kualitasnya bagus, yang prudent ya. Nah, ada yang asal-asalan ini yang disengaja, ada yang tidak. Nah, ini ada beberapa strateginya ya. Untuk yang reckless delivery, ya, we don't have time for design. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini ya, karena ya buru-buru ya, kejar tayang. Saya lanjut saja. Ini gimana? Seberang ya? Ini saya khawatir di seberang ini kalau sudah ini klub depan ini ya, sudah daftar member sini. Jangan sampai ada yang daftar Peace Club di sini. Tapi ini family club ya. Saya sudah tanya ke sini semua Pak Febri, Pak, ini hanya family club dan memang datang keluarga. Saat ini seperti itu ya, tujuannya family club. Ya, ya. Jadi kalau datang itu tidak dengan family, hati-hati. Ya. Ya. Family club ya. Bagus di dalamnya. Apalagi kalau sore itu ada dermaganya gitu ya, sambil ngopi, ngoding di situ. Ya, cuman makanannya lumayan mahal sih. Kalau worth it, kalau Anda project Anda nilainya 1 juta satu modul yang kecil gitu ya, selesai satu sore ngopinya 200.000. Ya, makanannya 200 ya, 500.000 masih kembali 500. Cari project sambil ngopi di situ. Ini tantangan yang ke depannya. Refactoring merupakan proses improving construction without changing
its external behavior. Jadi refactoring ini biasanya dilakukan untuk teknologi-teknologi yang mungkin sudah ya dikatakan usang ya tidak, dikatakan ketinggalan tidak, tapi mungkin ada teknik yang berbeda gitu ya. Jadi ada mungkin beberapa bagian yang harus di improve ya, tanpa mengubah behaviornya. Misalkan user saat berinteraksi sama, tapi kodenya diubah, refactoring. Nah, mungkin bisa meningkatkan security, meningkatkan quality yang lain gitu kan ya, meningkatkan kualitas untuk maintenance ya, sehingga perlu dilakukan refactoring. Nah, secara umum refactoring teknik ini meliputi extract method, code block into spirit method, improving readability and reuse. Contoh extracting from long function into smaller. Ya, Anda punya ketemu function, modularity-nya nggak diperhatikan. Jadi kalau kohesinya apa yang paling jelek gitu? Yang paling bagus kan kohesi apa? Fungsional kan? Kohesi yang paling kompleks apa? Apa saja ada? Mungkin prosedural, ya. Nah ini prosedural. Cara refactoring, jadi fungsi-fungsi yang lebih kohesi kan lebih bagus. Ini juga refactoring, dipecah-pecah. Nanti apa manfaatnya? Suatu saat kalau ada maintenance atau perbaikan, kita fokus kepada modul yang khusus. Ya, tidak perlu akses fungsi yang sangat besar, panjang, beratus-ratus halaman. Padahal itu banyak fungsi yang bisa dipecah secara hierarki, kita bisa turunkan beberapa level misalkan, gitu ya. Refactoring. Atau mungkin rename variable. Nah ini di beberapa standar development. Kalau kita dulu di Windows menetapkan standar, ya, variabel harus diawali dengan apa, ya, penamaannya. Kalau variabel, kalau konstansa diawali dengan apa, ya, enumerasi. Kalau variabel digunakan untuk data tertentu, namanya apa. Nah, ada beberapa instansi menetapkan standar itu. Nah, mungkin refactoring diperlukan untuk melihat code yang lama ini dulu nggak pakai standar, sekarang variabelnya diubah. Mengubah variabel kan nggak mengubah logik kan ya, hanya nama variabel nggak berubah logiknya. Ubah variabel, ini bisa juga dilakukan. Simplify conditional, reduce complexity in conditional statement. Anda sudah belajar ini mahasiswa binus, belajar algoritma design and analysis, melihat nih, wah ini sortingnya ini apa bisa sih hasilnya terurut tapi lama ini, saya pakai quick sort. Nah ini kok bubble sort ini kan, saya pakai quick sort nih, kodenya diubah ya, hasilnya sama diurut tetapi kodenya berubah ya. Ini refactoring juga ya. Jadi refactoring ini adalah proses untuk improve code structure. Nah, kapan refactoring ini dilakukan? Ketika ada fitur baru, fix bugs, atau reviewing code for potential improvement. Nah ini kan, sebenarnya sortingnya sudah benar, pakai, cuman kita improve saja. Ini lama kalau begini prosesnya. Kita improve biar cepat di prosesnya. Ini refactoring. Jadi bisa dipahami ya refactoring ya. Ini terlalu banyak selagi. Intinya itu refactoring dilakukan ya. Tujuannya itu. Nah nanti macam-macam lah. Tapi semua itu dilakukan tidak mengubah konteks atau behavior secara eksternal tadi ya. User tetap melakukan proses yang sama, luarannya datanya sama, hanya kinerjanya bisa berubah, standarnya lebih baik, ya tujuannya. Oke, ini materinya di sini sebenarnya refactoring. Ada pertanyaan berkaitan dengan refactoring? Anda sudah sampai di mana kodenya? Kemarin sudah jadi semua kan proyeknya kan? Silakan mulai dibuat dalam format laporan awal juga, ya. Sudah bisa akses kan dokumen awalnya kan? Sudah ada tuh, sudah bisa kan? Di terakhir.
manfaatkan sebaik mungkin. Ini pertemuan yang memang jalan akhir ini saya concern ke project ya, karena nilainya besar ya, cukup signifikan lah untuk nilai akhir Anda. Nah itu tadi saya reminder lagi yang belum punya kelompok, sudah komentar di forum? Sudah ya? Ada yang masih tertinggal? Hari ini segera nanti saya akan edit. Yang 5 orang tadi siapa nih ya? Yang tadi Jerry mana? Mana nih? Ada yang 5 orang. Karena tambahan 1 siapa? Yang online ya. Jeremy mana Jeremy? Siapa aja anggotanya Jeremy? 4 orang. Tapi kalian kerjakan bareng-bareng kan ini kan ya? Nanti gini sih, ujian ini masih belum diputuskan ya, belum diputuskan. Ada kemungkinan nanti juga bagian dari proyek kalian. Teoretikalnya dipertanyakan, tapi case-nya adalah dari proyek. Itu alternatif ya. Jadi kuasai proyek masing-masing. Ya harus tahu proyeknya. Ya, saya khawatir nanti ada yang tidak terlibat, ya jawabannya tidak maksimal. Ya, kuasai proyeknya. Ya, ini sesi pertama. Lalu kalau tidak ada yang ketinggalan kelompok berarti bisa dijalankan. Sekali lagi saya pastikan semua sudah terdaftar dalam kelompoknya. Jika nanti tidak ada kelompok berarti sendiri. Yang ada 1 orang atau kelompok itu, ini benar 1 orang sendiri. Ada di sini? Saya lupa sebenarnya 1 kelompok. Jadi bisa nanti yang mungkin belum, harusnya sudah bergabung ya, ini sudah sesi-sesi akhir. Di 8 itu 1 orang. Rizky mana Rizky? Ada di sini? Ada yang kenal dengan Rizky? Ada yang kenal dengan Rizky? Oh sudah nggak masuk lagi? Oh, ya sudah dia sendirian kalau gitu. Ya mungkin nggak ada ketinggalan ya, saya sampai nanti di kelas ini ada yang sendiri. Dava mana Dava? Dava tidak ada juga ya Dava. Rastuardi tidak ada juga. Regina tidak ada. Regina kelompoknya mana? Itu Legend sama Legelal. Sudah di play ya di WA group ya. Sudah ya. Tolong ya Regina, karena ini tercatat belum ada kelompoknya. Saungga kelompoknya siapa aja?